Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu selaku dosen penguji sidang konferensi peneliti muda dan teman-teman semua. Selamat malam. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, dan salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kahfi Makia Yudhistira. Saya kali ini sedang meneliti hubungan antara harga diri dengan citra tubuh pada remaja berprestasi yang mengalami obesitas. Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan yang terjadi antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan aspek biologis, kognitif, dan sosial. Nah, perubahan ini berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap. Remaja awal, tahap pertama atau remaja awal, usia 12 sampai 15 tahun. Tahap kedua remaja pertengahan dari usia 15 sampai 18 tahun, dan yang terakhir remaja akhir yaitu dari usia 18 sampai 20 tahun, 21 tahun. Dan hal tersebut dijelaskan oleh Harlock tahun 1949. Dan menurut Santrok dalam Zafira dan Dinar Dinata tahun 2018, pada masa remaja ditemukan banyaknya perubahan yang terjadi pada remaja, termasuk perubahan fisik dan perubahan pada perkembangan sosio-emosional. Nah, salah satu kelompok remaja yang menghadapi tantangan lebih besar dalam perkembangan ini adalah remaja yang mengalami obesitas. Nah, remaja yang mengalami obesitas tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik saja, tetapi juga tantangan psikologis yang lebih kompleks dibandingkan dengan remaja yang memiliki berat badan normal. Contohnya seperti penurunan atau rendahnya harga diri, yang di mana mereka sering sekali merasa tidak puas dengan penampilan fisik mereka, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan mengarah pada perilaku emosional seperti makan berlebihan sebagai cara untuk mengatasi stres. Dan sesuai fenomena yang ada, sebagian besar para remaja merasa bentuk tubuh yang tidak diinginkan, seperti bagian tertentu yaitu paha yang lebih besar, lengan yang bergelambir, pipi yang cabi, sehingga terlihat bentuk tubuh yang lebih besar atau gemuk berisi, sehingga para remaja tersebut sangat tidak menyukai gambaran bentuk tubuhnya. Yang di mana hal ini menimbulkan suatu penilaian yang negatif terhadap bentuk tubuhnya, seperti rasa kecewa, malu, khawatir akan ada yang mencemooh bentuk tubuhnya dan memiliki harga diri yang rendah. Dan untuk rumusan masalah, saya ingin mengetahui apakah terdapat hubungan positif antara harga diri dengan citra tubuh pada remaja berprestasi penyandang obesitas. Dan tujuan penelitian bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara harga diri dengan citra tubuh pada remaja berprestasi yang mengalami obesitas. Dan untuk manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang fase perkembangan remaja, khususnya mengenai perubahan fisik, sosial, dan psikologis yang signifikan. Dengan memahami hubungan antara harga diri dan citra tubuh, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi studi selanjutnya yang mengeksplorasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas remaja. Yang kedua, manfaat praktis, yang dimana secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi atau dapat memberikan wawasan bagi remaja mengenai pentingnya harga diri dalam membentuk citra tubuh yang positif. Dengan memahami hubungan antara harga diri dan citra tubuh, remaja diharapkan dapat lebih menerima kondisi dirinya tanpa membandingkan diri secara negatif dengan orang lain. Nah, selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi orang tua, pendidik, dan konselor dalam membantu remaja untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dan untuk kajian teori, yang pertama adalah harga diri. Harga diri merupakan perasaan kompeten dalam menghadapi tantangan utama dalam hidup dan merasa layak untuk meraih kebahagiaan. Dan menurut Rosenberg tahun 1965, harga diri sebagai pengevaluasian diri secara global atas nilainya sebagai manusia, yang dimana pengevaluasian diri ini yang mengukur perasaan positif dan negatifnya diri. Nah, Rosenberg dan Owens juga mengatakan tinggi atau rendahnya self-esteem individu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek harga diri yang tinggi dan harga diri rendah. Nah, di mana harga diri tinggi bisa dilihat dengan orang yang mempunyai harga diri tinggi yang mereka tidak mau
menjadi diri orang lain, atau mereka lebih fokus atau lebih percaya diri. Dan sedangkan orang yang dengan harga diri yang rendah, dia tuh lebih cenderung ingin menjadi orang lain dan dia tidak mau dan tidak pede untuk tampil apa adanya atau tampil menggunakan dirinya sendiri. Dia ingin menjadi kehidupan orang lain dan dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Dan untuk citra tubuh ini, Cash dan Smolak tahun 2011 mendefinisikan body image adalah suatu konstruksi yang memiliki berbagai dimensi yang mencerminkan bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bersikap terhadap tubuhnya sendiri, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penampilan fisiknya. Cash pada tahun 2000 menjabarkan terdapat 5 aspek citra tubuh yang dapat mengukur kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kondisi tubuh individu. Yang pertama ada aspek appearance evaluation yang bisa dibilang evaluasi penampilan. Yang kedua ada aspek appearance orientation, orientasi penampilan. Yang ketiga ada aspek body area satisfaction, yaitu kepuasan terhadap bagian tubuh. Yang keempat ada aspek overweight preoccupation. Yang kelima ada self-classify weight, yang artinya pengkategorian tubuh. Dan untuk desain penelitian, pada penelitian ini saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Dan untuk partisipan dan teknik sampling, saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Dan adapun jenis penelitian atau partisipan dalam penelitian ini adalah 104 remaja berprestasi yang mengalami obesitas. Nah, untuk instrumen pengukuran pada self-esteem atau harga diri, saya menggunakan pada instrumen pengukuran terhadap variabel self-esteem, saya menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSIS, yang dikembangkan oleh Rosenberg tahun 1965 dan diadaptasi dari Nelan Maroki. Dan yang kedua, untuk instrumen pengukuran variabel kedua yaitu citra tubuh, saya menggunakan Multidimensional Body Self Relation Questionnaire Appearance Scale atau MBSRQ-AS yang dikembangkan oleh Cash dan diadaptasi dari Cantika Dian. Dan untuk teknik analisis data, uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan Cronbach Alpha. Dan distribusi data diuji melalui uji normalitas dan linearitas. Dan dikarenakan data tidak berdistribusi normal, maka hubungan harga diri dan citra tubuh dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Dan seluruh proses analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 25. Dan kita lihat di sini ada uji reliabilitas skala harga diri atau self-esteem, yang dimana menunjukkan Cronbach Alpha sebesar 0,846, yang dimana menurut Hill and Tycross, skor reliabilitas yang dapat diterima adalah lebih besar dari 0,6, yang dimana dari hasil Cronbach Alpha dan nomor item 10, dilihat dari hasil Cronbach Alpha, hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada skala harga diri ini dengan jumlah item sebanyak 10 item memperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,846, yang artinya skala harga diri ini dapat digunakan dalam penelitian karena hasil yang reliable dengan nilai koefisien yaitu lebih besar dari 0,6. Dan untuk hasil validitas self-esteem ini atau harga diri, yang dimana berdasarkan hasil uji validitas item harga diri yang terdiri dari 10 item, sebanyak 9 item dinyatakan valid dikarenakan oleh skor validitas di atas atau lebih besar dari 0,05, dan satu item dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 8 yang dikarenakan dinyatakan tidak valid item tersebut dinyatakan tidak valid disebabkan oleh skor yang di bawah Airtable yaitu lebih kecil dari 0,05. Dan untuk uji reliabilitas skala citra tubuh yang menunjukkan Cronbach Alpha 0,830 dan number of item 34 dapat disimpulkan yang berdasarkan dari Hill and Tycross, yang beliau menyebutkan skor reliabilitas yang dapat diterima adalah lebih besar dari 0,6. Jika reliabilitas di atas 0,6 berarti bisa dibilang skala dari citra tubuh ini yang terdapat 34 item dapat digunakan dalam penelitian karena memiliki hasil yang reliable dengan nilai koefisien yaitu 0,830 yang dimana lebih besar dari 0,6.
Dan untuk uji validitas berdasarkan hasil uji validitas variabel citra tubuh yang terdiri dari 30 item, sebanyak 27 item dinyatakan valid disebabkan oleh skor validitas di atas R-table atau lebih besar dari 0,05. Dan 7 item dinyatakan tidak valid, yaitu item nomor 4, 11, 14, 16, 20, 32, dan 33. Dan item tersebut dinyatakan tidak valid disebabkan oleh skor validitas di bawah R-table yang yaitu lebih kecil dari 0,05. Dan untuk hasil analisa korelasi, saya menggunakan Spearman RHO, dikarenakan saya menggunakan Spearman RHO karena pas uji normalitas dan linearitas, data saya tidak berdistribusi normal, makanya saya menggunakan Spearman RHO. Dan berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan Spearman RHO yang dilakukan pada variabel harga diri dengan citra tubuh, menghasilkan nilai 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 koefisien korelasi sebesar 0,750 atau 0,750 dengan taraf signifikan 0,000 yang dimana P lebih kecil dari 0,05. Dari hasil koefisien korelasi yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang positif signifikan antara variabel harga diri dengan citra tubuh pada penyandang obesitas yang memiliki prestasi. Nah, berarti semakin tinggi harga diri seseorang yang mengalami obesitas atau memiliki harga diri yang tinggi, jika seseorang tersebut memiliki harga diri yang tinggi, maka semakin positif juga mereka memandang citra tubuhnya. Jika seseorang remaja tersebut tidak tidak mempunyai harga diri yang tidak mempunyai harga diri yang tinggi atau mempunyai harga diri yang rendah, mereka cenderung memandang citra tubuhnya juga negatif. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, sebelumnya dapat disimpulkan bahwa remaja berprestasi penyandang obesitas yang memiliki harga diri yang tinggi cenderung memiliki citra tubuh yang positif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hubungan positif signifikan antara harga diri dengan citra tubuh dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,750 dengan taraf signifikansi 0,00 yang bisa dibilang P lebih kecil dari 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang fase perkembangan remaja, khususnya mengenai perubahan fisik, sosial, dan psikologis yang signifikan. Dengan memahami hubungan antara harga diri dan citra tubuh, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi studi selanjutnya yang mengeksplorasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas remaja. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.